Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali berjumpa dalam program Di Inspirasi, ruang hangat untuk berbagi cerita, tentunya secara santun, dan kita akan berbagi informasi yang sehat, yang tidak bikin sesat. Alhamdulillah hari ini sahabat sudah hadir bersama kami di sini seorang narasumber kita. Beliau adalah Bapak Hajrul Malik, SAG MPD ME. Beliau adalah salah satu tenaga ahli dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, bidang antar lembaga dan sekaligus merupakan Satgas MBG. Nah sahabat, tentunya kehadiran Pak Hajrul Malik di studio podcast kita ini, kita akan berbagi sharing tentang fakta-fakta yang terjadi di Sulawesi Barat tentang MBG, makanan bergizi gratis. Salah satu program dari Bapak Presiden, salah satu program andalan bagaimana meningkatkan gizi dari anak bangsa Indonesia. Dan baiklah sahabat, kita langsung berbincang-bincang dengan Pak Hajrul Malik. Apa kabar Pak Hajrul? Alhamdulillah, sehat. Untuk Sulawesi Barat, sudah berapa banyak dapur yang ada di Sulawesi Barat? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, per Oktober ini, dapur yang sudah running itu 50. Oktober 50. Besok di hari Senin akan running lagi 6, berarti di Oktober ini sudah 56 dapur. Dan karena agak melambat, karena 46 dapur ini baru berjalan seputar 1 bulan ini yang lalu, di September ya. Jadi sejak pertama bergulirnya MBG di Indonesia dan Sulawesi Barat itu melalui jalur informasi awalnya itu dari teman-teman di TNI ya. Sehingga mungkin dapur yang ada percontohan dulu, dapurnya ex-Dandim Pak Imran yang ada di Rangas, SPPG Simboro. Lalu kemudian ada satu di Mekata di SPM Batua, SPM Mekata ya. Nah, itu baru 6. Saat 6 bulan pertama dapur itu baru jalan 6. Itulah mengapa masyarakat di Sulawesi Barat lambat melihat perkembangan MBG seperti apa. Di September ini baru running tambah 46, jadi 50 yang 50. Sudah running. Insya Allah besok tambah lagi. Sebenarnya untuk Sulawesi Barat berapa? Targetnya dapur itu sekitar 186 SPPG untuk Sulawesi Barat. Untuk Sulawesi Barat itu SPPG yang reguler, maksudnya yang tidak berada pada wilayah terpencil. Kan ada, tetap nanti ada bagaimana dapur yang ada di Balak-Balakan, ada Kalumpang, di pegunungan Mamuju misalkan di atas di ini di Tapalang itu. Jadi kan. Jadi yang 186 itu 186 ya target dapur. 186 kira-kira. Wilayahnya di sekitar kota saja. Reguler itu yang dijangkau dengan yang normal. Yang dijangkau normal itu kan begini, satu titik dapur atau SPPG, satu pelayanan gizi itu dalam satu titik hanya dibolehkan menjangkau user penerima manfaat di sekolah maupun B3 itu 7 kilo paling jauh. Jarak 7 kilo. 7 kilo dari dapur. Jadi sekolahnya paling jauh 7 kilo atau penerima manfaat, atau bisa ditempuh 30 menit. Jadi mungkin 10 kilo tapi 30 menit misalkan. Mungkin hanya agak sulit dijangkau tapi bisa 30 menit. Yang penting bisa. Kenapa? Karena itu kan jarak yang bisa diukur untuk sebuah pengantaran makanan yang lebih fresh gitu. Yang lebih efektif ya. Jadi 30 menit. Pak, ini berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa anak-anak yang di daerah terpencil itu sampai saat tetap ini dapat. Tapi itu belum tersentuh belum ya? Belum. Ini baru kita kemarin dari Manado ya, teman yang mewakili dari Sekretaris Satgas MBG Sulawesi Barat, Pak Murdanil, Pak Hamdani Dani, itu beliau baru akan melaporkan besok perkembangannya. Jadi kita sudah rakor beberapa kali sama BGN terkait dengan sosialisasi penempatan dapur 3T, terpencil, terluar, terjauh. Terpencil, terluar, terjauh. Ya, sebetulnya kalau di BGN itu namanya terdepan. Jadi terpencil, terjauh, terdepan. Terdepan apa? Terdepan yang banyak miskin di situ dan stunting. Sebab kan sebetulnya masyarakat ini harus memahami secara filosofi kenapa sih Presiden Prabowo ya membangun ide terkait dengan makan bergizi gratis ini. Ini adalah ide besar yang nanti kemudian menarik banyak manfaat, bukan hanya makan bergizinya,
tetapi multiplied efeknya yang akan dirasakan oleh masyarakat, termasuk juga nanti misalkan kita berbicara bagaimana rantai pasok bahan makan, supply chain itu, bagaimana dampak ekonomi masyarakat sekitar. Saya melihat bahwa satu titik dapur itu betul-betul menggerakkan, ini sarana menggerakkan real ekonomi sektor bawah tuh. Itu Bapak melihat itu? Iya. Bahwa ada dampak positif. Dampak ekonomi itu luar biasa. Jadi kalau ini dikerjakan, dari awal saya sudah memberikan masukan ke Pak Gubernur bahwa Pak, kalau saja kita hanya fokus mengerjakan ini, itu 30-40% pertumbuhan ekonomi kita bisa ambil dari sini. Kenapa? Karena akan ada sektor real yang bergerak dalam ekonomi di sektor UMKM kita, misalkan penjual telur, ayam, petelur, petani, daging, petani, sayuran, beras. Satu titik dapur itu untuk 3.000 penerima manfaat, mereka akan menerima, mereka akan membeli 200-an juta itu satu bulan ya. Budget beras. Dari dapur untuk uang belanja? Budget dari dapur untuk bahan olahan ya, untuk bahan pangan yang akan diolah di dapur itu sekitar 900 sampai 1 M. Satu bulan. Satu bulan untuk? Jadi kira-kira belanjanya 30 juta per hari per dapur. Kecuali hari Minggu ya. Rupiah per hari. Per hari. Jadi bayangkan Ibu Fadia, ada uang yang bergerak. Satu dapur itu 30 juta. Kalau 50 dapur sekarang, berarti berapa 30 itu? 30 kali 5. Ya, 150, bukan, 1,5 miliar uang setiap hari beredar di Sulawesi Barat ini. Dan uang itu bukan dari APBD. Itulah yang saya maksud sebagai alternatif fiskal untuk digerakkan oleh pemerintah daerah. Jadi tumbuh ekonominya, sektor realnya bergerak, kemudian pangan ini terus. Nah, jika dikelola secara baik dan profesional. Ya ini pasti terkelola secara baik, karena ini ada bahwa saya jamin ini dikelola secara profesional. Kalau misalkan ada yang kedengaran itu bahwa ada yang keracunan, itu kan tidak ada sebuah program yang tiba-tiba itu langsung bagus seluruhnya. Pasti ada 1-2. Dalam artian itu juga sih masih kita dalam investigasi. Misalkan yang di Tapalang kemarin nih, saya mendapatkan informasi karena saya langsung ke mitra yang penanggung jawab dapur itu dan bertemu juga dengan beberapa unsur yang terkait. Jadi anak yang dianggap keracunan 2 yang dinyatakan kritis di rumah sakit itu, Tapalang ya? Di Tapalang itu salah satu penyebabnya karena kelelahan. Dia itu atlet dari habis olahraga. Jadi bukan karena makanan, bukan karena makanan konsumsi. Jadi 2 orang ini atlet. Iya. Satunya atlet, yang satunya memang ada faktor dia memiliki riwayat emah. Nah, memang juga nanti makanya ini kan akan bergerak semua nih. Jadi MBG ini akan misalkan memberikan melakukan pelayanan terhadap makanan bergizi ini ya, untuk anak-anak yang mencegah terjadi stunting. Nanti kita misalkan unsur stunting karena bukan hanya di sekolah ya. Karena penerima manfaat MBG ini juga B3, balita, ibu menyusui sama ibu hamil. Itu betul-betul nanti kita cerita itu misalkan. Tapi untuk di sekolah ini, sudah saatnya UKS juga itu difungsikan kembali, unit kesehatan sekolah. Hubungannya dengan MBG? Hubungannya dengan MBG ini, kalau di setiap sekolah kembali aktif UKS-nya, maka akan terlihat rapor kesehatan. Penting itu rapor kesehatan. Kan anak-anak kita, setiap person ya, bukan hanya anak-anak sekolah, itu memiliki riwayat kesehatan yang mungkin ketika memakan makanan tertentu itu alergi, itu tidak cocok semua gitu loh. Tapi tidak mungkin kita mendeteksi semua itu, men-tracking gini. Jadi kalau ada yang memiliki unsur-unsur tertentu di pada anak itu bisa dihindari dan seterusnya. Pastilah bahwa sebuah yang namanya program besar begini akan selalu ada dampak lain, tapi itu terus dilakukan pembenahan oleh BGN. Dan saya sangat salut, kenapa? Karena Prabowo dalam hal ini presiden kita itu mempertahankan program ini untuk kemudian menjadi satu sarana bagaimana menggerakkan rakyat Indonesia secara keseluruhan untuk bergerak kepada MBG. Penerima manfaatnya dapat gizi, orang tuanya itu tertolong dalam 1 hari tidak
punya beban untuk memberi makan, terutama yang ada di desa misalkan. Lalu kemudian ekonomi itu yang ada di sekitar dapur ini itu bergerak, dan pada akhirnya multiplier efeknya itu pertumbuhan ekonomi, usaha jalan di semua desa ini akan UMKM berjalan, gini rasio pemerataan ekonomi juga ini akan terwujud dan seterusnya. Lapangan terbuka, apalagi kalau lapangan kerja. Kalau lapangan kerjanya pasti, kenapa satu dapur itu 48 tenaga kerja yang direkrut. Satu dapur 48 orang tenaga kerja. Di luar yang supplier ya, supplier. Jadi anak-anak teman-teman petani milenial ya mau bertanilah, tanam apa tanam ini. Jadi Bapak melihat karena MBG itu akan jadi off taker sekaligus. Penerima atau dia yang akan membelanja dari kesan selama ini. Kalau kita tanya petani, kenapa kok tidak tanam sayur? Nanti ada beli. Sekarang kita kewalahan. Nah, ini sudah terjadi di Bombalamoto itu ibu-ibu, emak-emak ya sudah rebutan bahan pangan karena MBG sekali belanja 30 juta, habis itu pasar tuh diborong semua, tomatnya, cabenya, segala macam. Itu setiap hari ya? Tiap hari 30 juta satu dapur loh. Nah, Sulbar ini sudah bergerak 50, berarti 1,5 M ya? Iya, 1,5 M. Jadi Bapak melihat, menyimpulkan bahwa ini program ini betul-betul memberikan dampak positif sebagai di penerimanya, UMKM-nya, penerima, masyarakat sekitar, pengelolanya. Jadi ini akan menumbuhkan. Nah, ini Sulbar. Jadi di Sulawesi Barat itu tahun depan kalau penerima manfaatnya sudah full, uang yang akan beredar di sini satu tahun itu 1,2 triliun. Hitung-hitungannya ya? Itu hitungannya itu, karena sekian calon penerima kan, kita sudah hitung nih, calon penerima itu jadi sekitar ada sekian ratus juta porsi dalam satu bulan makanan kan. Ini kita baru berbicara tentang MBG di sekolah ya? Iya. Belum ke ibu hamil, belum. Oh, itu dampaknya. Kalau ke ibu hamil lagi itu lebih bagus lagi. Jadi cara kita untuk menekan angka stunting, kemudian misalkan mewujudkan zero new stunting, 0 stunting baru, itu dengan program MBG. Tapi untuk Sulawesi Barat kan kita masih tinggi, Pak. Karena itu dengan program MBG. Kenapa? Jadi kan pertanyaannya, kenapa stunting itu terus naik? Karena kan identifikasinya ini secara berkala. Malas orang memeriksa ke posyandu. Kenapa malas? Tidak ada yang menarik di posyandu. Ini Pak TL yang bilang. Tidak ada yang menarik di posyandu maksudnya. Jadi itu kan anak-anak datang. Nah sekarang di posyandu akan ramai. Kenapa? Ada makan bersih. Itu dikasih 2 makanan kering ya, susu, buah-buahan dan seterusnya. Itu setiap bulan? Setiap hari. Oh, setiap hari juga? Kan menerima juga manfaat. B3 itu setiap hari dikasih. Setiap hari. Tapi diantarkan, nanti diantarkan ke rumahnya yang bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Karena itu nanti satu kader ini juga akan dapat Rp1.000. Sekarang kader kita, ya, kader posyandu kita itu dapat berapa dari pemerintah? Ya, cindong hati. 300.000 per hari kan? 300.000 per bulan itu pun diterima. Itu mahal loh. Kalau ada yang terima 300.000 tuh udah banyak sekali. Itu pun 3 bulan kalau anggarannya cair. Dengan MBG ini, kalau ada kader menangani 100 ibu hamil, anak balita dan seterusnya yang ada di posyandunya, berarti satu kader dia bisa terima berapa? 100 kali 1.000. Rp1.000. 100 orang. 100 orang. Berapa itu? 100.000 per hari dapat 3 juta. Dapat 3 juta. Ya, lumayan, emang. Makanya saya bukan ekonom. Jadi saya ketika menganalisa program MBG ini, begitu saya baru saja menyelesaikan satu tesis ya. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi menumbuhkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tapi kajiannya berbasis maqasid syariah. Wah, ini luar biasa ya. Ilham apa yang memberikan ke Pak Presiden itu, Pak Prabowo, bahwa dengan MBG ini maka tidak ada orang kapitalis, penganut paham kapitalis yang bergerak. Karena yang bergerak semua ini rakyat. Penyedia telurnya, penyedia sayurnya, penyedia paling konglomerat daerah yang kaya. Tidak ada masalah. Tapi ini tidak dijangkau oleh kapitalis, apalagi dijangkau oleh 9 naga itu. 9 ular. Enggak dijangkau.
karena memang sudah dibuat sistem ini hanya berada di sekitar situ. Jadi kita harus melihat dari posisi ininya, nunjau di sana bahwa ada yang masih ada yang ceroboh petugas SPPG-nya. Di setiap program pasti selalu ada sanksi and reward. Jadi ada sanksinya yang tidak taat SOP. Seperti Bapak katakan tadi bahwa kalau memang ada kejadian-kejadian yang seperti itu, bukan berarti bahwa program ini jelek, tetapi memang dibutuhkan beberapa perbaikan evaluasi, ya kan? Nah, kalau dikatakan tadi Tapalang hanya karena salah satu siswa keracunan, maaf, ternyata kondisi tubuhnya yang tidak bagus. Kemudian yang di Majene, bagaimana dengan fakta yang ada di Majene? Itu kan ada terjadi keracunan juga kemarin. Kita belum melihat hasil labnya di sana karena kan ini juga kita tunggu hasil lab dari BPOM untuk melihat apakah walaupun di rumah sakit Mamuju misalkan sudah menemukan ada zat-zat yang tidak layak makan, misalkan mungkin karena apa tomatnya apanya sebenarnya, itu kan pasti terjadi. Itu ada sanksi tidak kalau memang ada nanti kalau dia melanggar SOP? Di BGN itu kan kalau tugas Satgas kita ini kan melihat, memantau sejauh mana apakah penerapan SOP-nya. Jadi karena itu di satu SPPG itu atau dapur itu ada penanggung jawab di situ namanya SPPI, sarjana penggeraknya ya, menjadi PIC, penanggung jawab daripada dapur itu. Kemudian ada ahli gizi, ada chef ya dan seterusnya. Ya memang sih kemudian karena itu terus kita lakukan. Itu standarnya. Itu satu dapur itu 48 orang ini tenaga yang menggerakkan setiap hari dapur itu, di antaranya ada ahli gizi, ada chef. Chef itu yang tukang masak yang mendapatkan sertifikasi dari chef tertentu. Itu harus ya? Harus, itu semua. Jadi kalau misalkan nanti pengolahannya, nanti misalkan begini, kan ada syarat-syarat tukang masaknya kayak apa. Kalau dia ada mitra SPPG, dalam hal ini yayasan, yang merekrut orang yang tidak memenuhi syarat, mungkin karena keluarganya, kualifikasi, ya itu bisa disanksi. Pasti ada selalu begitu. Itu tugas Satgas itu ya, untuk melihat BGN langsung dalam hal ini SPPI. Jadi kalau Satgas ini kan melakukan pengawasan, mendorong suksesi daripada MBG ini. Karena pemerintah daerah itu tidak terlibat full, dalam artian kita tidak ada kebijakan yang langsung intervensi mereka, kecuali mengkanalisasi agar misalkan ini kurang stok pangan. Jadi legal standing pemerintah di sini hanya stok. Jadi ini mungkin podcast ketiga saya setelah TVRI dan RRI itu terkait dengan bagaimana tuh penyediaan rantai pasok. Itu 2 bulan lalu saya sudah menyuarakan ini. Jadi Satgas bahkan di Sulawesi Barat ini, Satgas itu dibentuk sebelum ada edaran Kemendagri. Sebelum ada edaran Kemendagri, kita sudah bentuk. Begitu BGN berkunjung, saya melihat programnya, waduh. Saya selaku tim ahli yang mendampingi full BGN kemarin datang itu, mengajaklah teman-teman dari provinsi di OPD terkait, ayo kita bentuk Satgas. Dan kita bentuk Satgas itu, lalu turun edaran. Sebelum menjadi Satgas itu, kita SK-nya dalam bentuk Pokja, kelompok kerja. Karena terus terang saja bahwa se-Indonesia ya, pemerintah daerah itu yakin tidak yakin programnya jalan apa enggak sih? Ada kemarin pemikiran. Ada di seluruh Indonesia, makanya itu lambat karena itu udah turun ke Kemendagri. Ada kekhawatiran ya? Ada kekhawatiran karena belum melihat bahwa program ini seperti apa. Ya, belum lagi bahwa namanya orang yang kalah perang politik kemarin masih ada juga yang kemudian membuli Pak Prabowo, apa sih makanan, mending itu dikasih ini. Misalkan ada pemikiran bahwa lebih bagus uang anak ini diberikan ke orang tuanya langsung kan? Kan 15.000 budgetnya nih, kita kasih ke orang tuanya, jadi rokok itu barang, bukan jadi makanan bergizi. Tapi kan yang penting anaknya bawa bekal Pak dari rumah. Enggak mungkin bisa. Itu sudah bisa dipastikan itu tidak akan dilakukan oleh orang tua, kecuali orang-orang yang sadar ya. Kenapa? Karena budget itu tidak cukup. 15.000 itu nggak cukup buat makan satu hari dengan porsi ini. Tapi ini ada skemanya. Jadi 15.000 ini, 2.000 itu untuk sewa lahan, sewa tanah dan seterusnya yang dibuat. Jadi bangunan dapur SPPG ini dibuat oleh yayasan sebagai mitra BGN untuk bikin dapurnya.
2.000 per porsi. Jadi misalkan ya itu yang dipakai oleh yayasan tuh. 3.000-nya ini operasional, ini gaji. Operasional beli bensin, bahan bakar, operasional gajinya 48 karyawan itu 3.000. Dari 15.000 3.000 per porsi itu dari situ. Nah, 10.000 inilah dari bahan pangan yang dipakai membeli pangan setiap hari. Jadi budgeting SPPG itu per hari itu 15.000 per hari. Itu nggak mungkin kalau itu dikasih tidak pakai sistem, ya itu tidak akan bisa. Mana ada orang bisa belanja 15.000 satu hari? Nggak ada, nggak bisa tuh. Bisa dipastikan uang itu akan salah kaprah. Karena 15.000 untuk satu kali makan, Pak. Untuk satu orang, untuk satu kali makan. Betul, satu kali makan 15.000 itu. Jadi tidak akan bisa masuk ke sasaran yang diinginkan pemerintah. Tapi dengan diatur sistemnya sedemikian rupa, maka yang 15.000 ini bisa lebih dinikmati secara bareng-bareng tuh. Dinikmati juga penjual ayam, dinikmati juga penjual telur, dinikmati penjual beras, penjual sayur. Dengan mengatur sistem tadi ini. Pengelolanya, manajemennya itu. Pak, mungkin diperjelas lagi dulu legal standing dari Satgas pemerintah daerah. Dia sebenarnya kewenangannya sampai kemana? Kan Bapak tadi mengatakan bahwa kita tidak terlalu terjun langsung. Iya, jadi kan memang pemerintah daerah itu secara budgeting tidak ada di dalam. Ini hanya satu. Tapi powernya ada nggak untuk? Ada, untuk power itu kan paling. Untuk memberikan apa sanksi kalau memang terjadi pelanggaran atau apa? Oh, bukan di situ. Bukan di situ ya? Bukan. Itu penanggung jawab setiap dapur itu ada pada SPPI. Yang direkrut. Kembali ke SPPI lagi. SPPI ini yang direkrut nanti BGN yang tolong. SPPI itu yang direkrut oleh BGN, mulai dari rekrutmennya, melatih mereka di barak kemarin selama 7 bulan. Kalau Sulbar itu sampai batch 3 kalau tidak salah. Itu sekarang sudah ada kurang lebih 200 calon SPPI yang sudah terlatih dan baru 50 kan yang berfungsi ini. Jadi tapi itu bisa dipastikan bahwa itu adalah anak-anak dari daerah. Dari sini semua, nggak ada yang dari luar. Tidak ada yang dari luar. Dari sini semua. Dari sini, karena direkrutnya itu di lokal semua, baru dilatih. Ada yang, kalau tidak salah, yang batch pertama itu ada yang dilatih di Tidat tuh, di tempatnya Pak Prabowo kemarin. Iya, anak-anak kita keren itu. Mereka saya ketemunya ada misalkan satu SPP itu yang luar biasa ya. Jadi terbentuk cara pandangnya, nasionalismenya itu. Ini kan lagi-lagi kembali kepada gerakan nasionalis ini. Masuk. Oke, yang Bapak ketahui sampai saat ini dari satu dapur, dari satu SPPG, apa-apa saja syarat yang ada di dalam yang wajib dimiliki oleh salah satu dapur itu dari segi kebersihannya, peralatannya. Nah, sekarang oleh Ibu Nani Esdayang ya, wakil direktur EBGN sekarang itu kemudian melengkapi dan menyempurnakan MBG ini dengan proses higienis, kemudian sterilisasinya seperti apa, nanti harus ada halalnya, jadi proses mekanisme jadi bersih dan seterusnya. Iya, ini lagi wajib. Ini sekarang sudah baru keluar. Kalau awal-awal ini kan tidak bisa langsung ketat seluruhnya ini. Karena itu nanti juga ke depan dapur itu akan disertifikasi, dapur yang tersertifikasi dan proses pengolahan makanannya, manajemen dan seterusnya itu bagus. BGN dia akan lanjut. Kalau dapurnya yang tidak berubah, berkembang, tidak higienis, tidak steril, tidak prosesnya. Dia pasti. Jadi semua begitu. Juga ya, akan begitu. Kenapa ya? Tidak ada program kecuali situ melengkapi dua hal, rewards and punishment. Iya. Pasti dikasih punishment ya, dikasih sanksi. Iya. Jadi tidak disalahkan juga ketika masyarakat kemarin adanya berita-berita tentang beberapa kejadian di luar sana. Di berbagai daerah. Ternyata keracunan bukan cuma sampai 2-3 orang dalam satu banyak sekolah. Ya. Kalau saya tidak salah kemarin bahkan dirilis sendiri oleh BGN itu dari keseluruhan yang dalam tanda kutip keracunannya sampai 4.000. Ya, 4.000-an siswa yang mengalami keracunan tanda kutip. Keracunan itu kayak ini kan kadang-kadang juga teman-teman media itu ini keracunan, padahal belum keluar hasil BPOM-nya apakah dia keracunan. Tapi kata yang bisa menggambarkan persepsi negatif dalam program ini ya satu keracunan. Iya. Ya belum tentu keracunan. Karena dia makan itu terus mengalami. Karena belum tentu keracunan kan, bisa orang mual karena faktor yang lain dari sisi kesehatan itu.
Tapi kalau terjadinya sampai 10 anak, 20 anak dalam satu momen, dalam satu ya saat, akan ada yang keracunan memang, tapi tidak semua yang kemudian di apa namanya yang di highlight oleh media tertentu itu mengeneralisasi ya. Ketika something terjadi, Kalau saya kasihlah kesempatan program ini berjalan dulu sambil terus kita melakukan pengawasan, karena ini program baik. Ini adalah sebuah mimpi yang besar agar kemudian negara ini, bangsa ini bergerak secara simultan, sistematis, menggerakkan ekonominya. Jadi sasarannya ini anak-anak kita mendapatkan makanan bergizi. Sebetulnya itu juga untuk menertibkan ulang kembali gen Z dan gen Alpha kita, yang sudah masuk kategori generasi micing tuh. Ya, pokoknya nggak ada urusan makannya yang enak di leher. Tapi ketika turun ke bawah itu sudah tidak terkendali. Jadi ada kesempatan yang melalui ahli gizi mereka bisa makan yang bagus tuh. Makanya kan salah satu prioritasnya orang tua ya. Kalau orang di sini bilang si coten di andena. Padahal itu sudah ditakar ya. Itu udah takaran ahli gizi. Ya? Nah, ya memang kita saja di usia 40 tahun ke atas ini kan memang pada akhirnya sekarang kita sadar bahwa kita tidak terlalu butuh karbo terlalu banyak kan. Dulu mana ada, apalagi di kampung. Ya, bukan kuantitasnya, bukan, tapi kualitasnya. Ini kan keseimbangan dalam satu gizi, ada nutrisi karbonya, apalagi itu lauknya harus seimbang kan. Nah, anak-anak itu diajari sekaligus dengan setiap hari mendapatkan pola makan yang seperti itu. Ya, itu luar biasa itu. Mungkin bisa disampaikan juga ya kepada para orang tua bahwa tidak perlu khawatir dengan menu-menu yang disajikan, karena di situ ada ahli gizi ya. Ada ahli gizi. Dapur itu ada ahli gizi. Ya, yang mungkin nanti ada dapur yang memperoleh bahan bakunya itu sudah tidak steril. Siapa tahu tomat japuk mina beli misalkan. Itu bisa jadi terjadi ya, itu. Kemarin saya lihat juga ada, ini kan sekarang memang medsos sangat santer sekali memberitakan itu kan Pak. Jadi ada salah satu. Memang ini adalah ruang di mana kita berada pada ruang publik dan hak kita itu dikebiri. Dan itu hak mereka juga memberitakan. Ya, sekarang kita harus bertahan aja. Sampai menunya sampai ada belatung seperti itu. Ya. Mungkin, maybe yes, maybe no. Tapi di Sumbar belum ya? Ada. Udah tidak ada ya? Tidak ada. Mudah-mudahan. Paling yang dibesar-besarkan itu ada lalat yang hinggap. Saya saja biasa makan dengan lalat itu di rumah ya. Kenapa? Ya kita di kebun gitu. Maksud saya janganlah. Kalau ada lalat yang hinggap terus itu yang disorot. Ini ada makanannya berulat nih, berlalat ya. Sudah, kita ambil isolir itu isunya. Lalu kita coba melihat program ini secara komprehensif tuh. Bahwa program ini luar biasa. Tapi itu ada enggak semacam kontrak MOU dengan pengelola dapur? Ada. Dengan yayasannya bahwa ada. Tidak boleh membeli, tidak boleh mengambil barang dari luar. Misalnya kalau di Sulawesi Barat ya udah sampai Sulawesi Barat nggak boleh ngambil dari luar daerah. Nah, situlah tugasnya Satgas tuh. Satgas itu bertugas untuk melokalisir ini barang. Cuma nanti SPPG itu akan mengatakan, "Bang, siapkan dong bahannya. Kita mau beli." Tapi semua barang itu dari Enrekang, dari Malino, dari Sulawesi Tengah. Sampai saat ini masih lah. Karena itulah yang saya katakan tadi, Bu Fadia, bahwa 2 bulan lalu ini saya sudah memberikan informasi terkait rantai pasok. Rantai pasok itu rantai ya. Pasok, jadi istilah Pak Hajrul ini sahabat ya, rantai pasok. Bagaimana rantai pasok ini? Saya kasih infonya ya, datanya begini. Sebelum MBG jalan ya. Nah ini kan saya tadi belum ini. Nanti kita coba kembali ke tugas Ketua Satgas ini melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait penyusunan. Sulbar, siapa? Pak Wagub langsung, Pak Jenderal Salim S. Mega. Kemudian mengidentifikasi titik lokasi, melakukan percepatan penyelenggaraan MBG, itu kan normatif saja. Nah sekarang saya mau kasih data bahwa sebelum masuk MBG ini terkait dengan rantai pasok tadi bahan pangan yang kita butuhkan untuk diramu di dapur ini. Sebelum ada itu, kita itu sudah memiliki, saya kan di kantor itu dengan teman-teman Ekbank-nya. Saya suka membaca data. Saya begitu masuk menemani Pak SDK ini, Pak Wagub, tiap hari saya membaca data, informasi apa sih? Misalkan kita punya neraca pangan tuh. Neraca pangan kita ini sebelum ada MBG kita itu kekurangan cabai 9.000 ton kebutuhan konsumsi rumah tangga saja.
Untuk konsumsi rumah tangga Untuk kita sudah Sulawesi kekurangan. Barat per tahun itu tahun 2024. Sejak 2024 sampai sekarang ini kita kekurangan 9.000 ton. Kita masih kekurangan bahan pangan itu. Satu-satunya kita yang surplus di Mamuju ini Sulawesi Barat itu hanya sapi, daging sapi. Tapi yang lain itu, kita masih defisit. Kekurangan. Kebutuhan. Dari mana kita bisa menghitungnya? Dari kebutuhan konsumsi rumah tangga dengan ketersediaan kita punya bahan yang ada dari data yang masuk ini berdasarkan BPS. Cabai kita kekurangan. Cabai, sebulan. ayam, telur, kita kekurangan telur itu 80 juta butir per tahun sebelum MBG. Nah, coba saya lihat misalkan. Sebelum MBG sudah 80 juta. Kita sudah kekurangan itu Per tahun. Per tahun. Masuk MBG? Ya, apalagi. Makanya ini kan strategi optimalisasi produksi untuk kemandirian pangan. Ini bisnis bagus dari lahan ke meja makan. Dari lahan ke meja makan. Lahan ke meja makan. Jadi kita bicarain makan saja itu bisa menjadi sebuah bisnis besar. Tapi kalau dari tim Satgas sendiri, seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa saya sudah meneliti, akhirnya keluarlah rumus-rumusan ini ya. Iya. Kita sudah tindak lanjuti. Oh, sudah ada tindak lanjut? Kita sudah tindak lanjuti. Saya sudah minta Dinas Pertanian, Ketapang, kemudian perkebunan itu kita rapatkan. Saya di kantor kita membentuk circle ekonominya. Saya minta Pak Asisten 2, ayo Pak kita bicarakan ini dari Ekban, ekonomi pembangunan di biro itu, lalu pikiran-pikiran kami dari tim ahli, tenaga ahli ya, memberikan masukan. Ayo kita monitor ini seperti apa. Mudah-mudahan nanti dalam penyesuaian rancangan APBD tahun 2026, prioritas penyiapan bahan pangan itu menjadi budget yang diprioritaskan. Kan datanya begini, Pak. Data kita itu dari sekian bisnis yang ada di Sulawesi Barat, ini data statistiknya.